الشفاعة وحتى مطلبي. يا رسول الله يا نبي، لك الشفاعة وحتى مطلبي. أنت مرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله، لدنا بك يا حبيب يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. لدنا بك يا حبيب يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله. يا رسول الله يا نبي، لك الشفاعة وحتى مطلبي. أنت مرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله، لدنا بك يا حبيب يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. لدنا بك يا حبيب يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله. يا رسول الله يا نبي، لك الشفاعة وحتى مطلبي. أنت مرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله، جئت للبرايا بالشر المبين، تنشر الهداية بين العالمين. جئت للبرايا بالشر المبين، تنشر الهداية بين العالمين. اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله.
Bersatu dalam dosa, kedua orang tuaku sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Beri salam. Silakan Pak Kepala Desa didoakan. Para pejabat struktural juga. Masih ada, nunggu mana kebiasaan belum ya? Sabar ya. Ya, terima kasih. Terima kasih dan untuk diabadikan beserta anak-anak Pak. Monggo Pak pejabat struktural kami mohon untuk dapat diabadikan beserta anak-anak kita. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Yang terhormat Bupati Lampung Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Tamrin Magister Operajemen, yang kami hormati bersama Bapak Dr. Firmansyah dan seluruh pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah yang kami muliakan, dan tentunya ibu-ibu yang sangat kita SMP beserta anggota se-Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Lampung Selatan yang berbahagia. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بأمره إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti, Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Izin Pak Sekda. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Lampung Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda Tamrin SSMM, yang saya hormati para pejabat di lingkungan dinas izin, yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Haji Firmansyah, selamat datang Pak di Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Ketua DWP Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, tentunya yang saya cintai. Yang saya hormati pengawas Orwil MKKS K3S, Kepala Sekolah Him Paudi 2 IGTKI PKBM se-Kabupaten Lampung Selatan yang hadir di Aula Dinas Pendidikan, anak-anakku yang kami cintai serta pengundangan yang berbahagia.
Puji dan syukur dan intinya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai siang ini kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir di aula Dinas Pendidikan dalam rangka pengajian rutin Dinas Pendidikan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional yang ke-40 di tahun 2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, para pejabat struktural di lingkungan Kabupaten Selatan yang terhormat, dan para pengawas, Korwil, KKS, KPKS, Kepala Sekolah, Tim Pauli, IG, DKI, DKBN, DKG, Kabupaten Lampung Selatan yang terhadir di sore hari ini. Pengurus dan anggota pengajian rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, anak-anak yang tercinta hadirin jemaah pengajian yang terhormat. Assalamualaikum dan Hari Anak Nasional Indonesia ke-40 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan yang telah menginisiasi terselenggaranya pengajian ini. Pengajian rutin seperti ini sangat penting dalam membangun kebersamaan, memperkuat nilai keagamaan, serta mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di Lampung Selatan. Hadirin yang pengajian yang diberkahi oleh Allah SWT. Kegiatan pengajian rutin hari ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kita dalam menyemarakan peringatan Tahun Baru Islam dengan kegiatan yang bermanfaat, sekaligus juga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita akan pentingnya pendidikan agama dan kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2024 dengan memberikan perhatian khusus pada masalah yang dihadapi oleh anak-anak di daerah kita, kemudian sebagai upaya kita bersama dalam menggalang dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita ingat salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Bukhari Muslim, hadis sahih. Hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya rasa kasih sayang dalam kehidupan kita, terutama terhadap anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa Lampung Selatan sepanjang tahun 2023 sampai 2024 ini ada 112 kasus anak dan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأحسنوا أدبهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ورضاك والبركة علي وعلى هذه الجماعة آمين يا رب المكرمون والmuhtaramun yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan beserta seluruh pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan. Yang saya hormati keluarga besar Dinas Pendidikan, adik-adik, para siswa mulai dari TK, SD, SMP, dan tamu undangan jamaah pengajian rutin yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyenangkan hati saya pada siang hari ini, tentunya waktunya tidak panjang,
karena sebentar lagi asar dan alhamdulillah turun hujan barokah insyaallah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau kesehatan itu khair, kalau kesehatan itu adalah kebaikan, maka orang yang mendapatkan berkah badannya tambah sehat. Amin. Bukan hanya sehat jasmani, tapi juga sehat rohani, sehat lahir batin. Wajib. Jadi kalau istrinya gak soleha, Pak Kadis, kalau istri gak soleha, Pak Kadis dinas luar, istri ngompreng. Pak, kalau saya lihat ibu-ibu yang di sebelah kanan saya ini solehah semua. Kelihatannya, ya karena saya tahu ciri wanita soleha itu Pak Haji. Wanita soleha itu wajahnya terang benderang. Ini kelihatan terang wajahnya karena siang Pak Hadis. Bung Haji Rumah Irama pernah bikin lagu. Informasinya Pak Hadis dapat Roma itu 700 lagu katanya, tapi kayaknya lebih sekarang. Salah satu judul lagunya Istri yang Soleha. Dan beliau bikin lagu itu berdasarkan hadis juga. Karena beliau tirakat dulu sebelum bikin lagu itu, puasa dulu. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Jadi cirinya apa tadi? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Bu! Saya kasih tahu ibu-ibu, coba. Tidak setiap hari suami itu pulang bawa duit. Dia bayar. Saya sering sampaikan kalau di pengajian di majlis, tolong Bu, tolong hargai suami. Bu! Lihat sini, jangan ngobrol. Ketika suaminya kerja, mohon maaf, salah satu profesi ngojek saja. Sampai di rumah, dia nggak bawa duit itu. Karena ternyata di tengah jalan ada musibah. Sampai di rumah, nah ini Pak Kades, ada uang abangku sayang, ada uang abangku cinta. Harusnya ya, sambut suami beras keringat banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu dengan senyum yang paling indah. Nanti dulu nanya duit. Ini semua suami datang merengut mukanya. Kenapa Pak? Kok merengut mukanya? Ini Bu, tadi saya bawa duit pulangin. Tiba-tiba di jalan ban bocor. Jadi saya harus tambal ban karena banyak bocornya, akhirnya diganti ban. Dapat duit berapa emang tadi? Ya 50.000 ganti ban utang lah. Nih, dengerin Bu, dengerin dari depan ke belakang. Kalau istri yang solehah kan dia bilang begini, sudah Bapak, yang penting Bapak sehat. Kan yang bocor ban bukan kepala Bapak. Masih enak dengarnya Pak Haji. Alhamdulillah Bapak pulang dengan selamat. Alhamdulillah, karena kesehatan itu rezeki yang paling tinggi. Bu, rezeki paling tinggi harta, bukan duit. Catat. Ya, ini ulama yang ngomong, bukan saya, ada ulama yang ngomong rezeki yang paling tinggi wal afiatu a'la darajat. Jadi kalau suami pulang gak bawa duit, tetap syukur suami saya pulang. Coba kalau gak pulang, Bang Tauhid dia 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pulang. Kenapa gak pulang-pulang? Hah?
Ada janda. Mabuk janda suaminya pas pulang-pulang. Na'udzu. Maka ingat-ingat ya. Nah, kalian jadi bapak juga dari ibu lagi. Kalau kelakuan kalian bagus, abnormal, nanti anak kamu persis kelakuannya kayak bapak. Amin. Yang ketiga Pak, tidak kalah pentingnya rumah tangga bahagia. Kalau tadi istri soleha, 2, anak-anak yang soleh-soleh, yang ketiga ini penting juga. Antakuna khulafa'uhu sholihin. Hendaklah teman bergaulnya orang-orang yang soleh. Teman boleh banyak, tapi sahabat iman itu harus ada juga. Ya Bu? Teman boleh banyak, tapi sahabat pilih-pilih dong. Sahabat yang bisa mengingatkan kita kampung akhirat. Ada Ustaz Adi Hidayat cerita gini. Saya punya jamaah katanya. Beliau itu artis hijrah. Tadinya dia selebritas, tiba-tiba di puncak karirnya dia berhijab, ikut pengajian. Tahu nggak apa ending dari cerita Ustaz Adi Hidayat? Ternyata waktu dia meninggal dunia, yang banyak hadir waktu takziah adalah teman-teman orang-orang yang soleh-solehah di pengajiannya, bukan teman selebritasnya. Bu, teman dunia beda dengan teman akhirat, maka cari teman akhirat. Itu yang ketiga. Yang terakhir ini penting juga ini Pak. Ingin bahagia rumah tangga, antakuna rizquhu fi baladihi. Nyari rizki jangan jauh-jauh dari keluarga. Nggak percaya tanya istri Bang Toyib, nggak bahagia dia. Bayangin Pak, 3 tahun baru pulang Bang Toyib itu. Makanya Pak Kadis, ya mohon maaf nih ya. Yang paling bagus itu kerja di negeri sendiri, di kampung sendiri. Kalau ada kejadian di salah satu kabupaten, istrinya kerja di luar negeri. Yang terjadi apa itu? Incest itu. Bapaknya menyetubuhi anak kandungnya sendiri, na'udzubillah. Dan menghasilkan anak apa itu namanya? Anak kandung sendiri punya anak dari dia, cucu namanya. Allah Akbar. Ini terjadi, maka istri kamu satu luar negeri kalau bisa. Bu, setuju nggak cara saya ini? Emang Ustaz mau ngaji Ustaz kalau mereka nggak punya penghasilan dan harus tinggal di negeri sendiri? Ibu itu, Bu, cukup support suami aja apa kerjaan suami. Maka rumusnya tadi itu, mau berapapun hasilnya hargai suami. Ya Bu ya? Ini jangan ibu, waduh ini zaman susah itu Ustaz. Mulai dari yang kecil, game online, yang besar, judi online, yang tua, pinjaman online. Akhirnya minjem sana sini. Waduh, susah Ustaz, kalau nggak ini saya harus keluar negeri saja. Tapi Nabi sudah menyatakan, ingin bahagia cari rezeki dekat dari rumah. Cocok? Saya ngomong ini berdasarkan hadis Nabi. Kalau nggak diikuti, tarakahum hamala. Nanti Allah biarkan dia. Terserah kata Allah mau jadi apa dia. Nah maka Bapak Ibu, kesimpulannya pada peringatan Hari Anak, peringatan Tahun Baru Islam ini, yuk kita tingkatkan. Jadi nanti ibu-ibu jadi istri yang soleha, insya Allah. Walaupun suaminya nggak soleh, suaminya salah, tapi karena ibu soleha, mustajabah doa istri yang soleha, menggetarkan arsy. Amin. Jadi Pak, kuncinya istri dulu Pak. Istri yang soleha, tapi pintar istri ini sekarang ngomongnya. Ustaz, kami mau jadi istri yang soleha. Mau kami jadi istri soleha. Tapi suami kami bagaimana Ustaz? Kami mau nurut sama suami kami, tapi suami kami yang mana ini Ustaz? Suami saya nggak soleh. Doakan aja Bu, mudah-mudahan suami ibu itu cepat meninggal dunia. Nanti ganti lagi suami yang baru. Nah maksud saya bukan begitu Pak Kadis. Doain aja. Sebab ini ada kejadian di Banten sana. Dia teruskan, ya Allah, suami saya itu nggak mau sholat Ustaz. Tapi setiap sholat saya doain, ya Allah, jadikanlah saya suami yang soleh. Benar. Di akhir-akhir riwayat hidupnya suaminya itu udah sakit-sakitan, meninggal di pangkuan istrinya, bisa mengucap kalimat tahlil, la ilaha illallah. Meninggal tapi suaminya. Tapi meninggal jadi suami yang soleh. Maksud saya cerita ini ibu sabar aja. Sabar aja, ada waktunya. Mudah-mudahan dia tobat, sadar. Kalau nggak meninggal nanti juga.
pikiran kami, lancarkan lidah kami dan mudahkan urusan kami untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami memohon perkuatkanlah persatuan di antara kami dan pemimpin kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, kami mohon perlindungan dari-Mu dari segala perkara yang membuat salah dan hilaf dalam pekerjaan kami. Dan kami mohon perlindungan-Mu atas segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Dan kepada-Mu juga kami serahkan segala urusan kami. Ya Allah yang Maha mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkatilah selalu kami dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tempatkanlah kami di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana fir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.